Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat petang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga hari ini semangat antusias supporter PSM yang tentunya masih bergelora mengharapkan kemenangan tim PSM bisa mendukung dari kinerja-kinerja PSM yang akan berlaga nanti malam. Dan tentunya kembali lagi berjumpa dengan saya Firna Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 28 Agustus 2023, dan tentu kita akan menyajikan informasi-informasi aktual dan terupdate yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait PSM Makassar versus Persis Solo, pembuktian laga kandang. Nah, sebagai informasi awal, kemenangan menjadi harga mati yang harus diraih PSM Makassar kontra Persis Solo pada pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. PSM Makassar menjamu Persis Solo di Stadion B.J. Habibie, Parepare pada Senin 28 Agustus 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. 3 poin sangat penting bagi PSM Makassar untuk perbaiki posisi di klasmen. Kini berada di peringkat 13 dengan 11 poin. Ancaman degradasi mengintai juara bertahan Liga 1 2022-2023 ini jika kalah dari Persis Solo. Sebab mereka hanya selisih 3 poin dari Persikabo 1973 yang menghuni posisi atas zona degradasi. Tim berjuluk Laskar Pinisi punya modal bagus bersua Laskar Samber Nyawa. Kemenangan besar di playoff AFC Cup atas Yangon United FC mengangkat motivasi pemain. William Jan Pluim CS juga tentu ingin mengembalikan keangkeran Stadion B.J. Habibie. Lantaran dari 3 telah dilakoni, hanya sekali menang dan menelan 2 kekalahan. Namun Persis Solo bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Eki Taufik CS datang jauh-jauh ke Parepare, tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Mereka juga butuh poin tambahan untuk naik ke papan atas klasemen. Persis Solo kini di posisi 12 dengan 12 poin. PSM Makassar dan Persis Solo baru bertemu 2 kali tepatnya musim lalu. Nah, untuk informasi lebih lengkap terkait kesiapan laga malam ini, tentunya kita sudah terhubung bersama rekan Tribun Timur, ada reporter Darullah Uul. Selamat petang. Iya, petang ya Mbak. Iya, gimana kabar sebelum itu, rekan Uul? Ya, Alhamdulillah, kabar sampai sore ini di Kota Parepare, Baik, Alhamdulillah sehat. sehat ya. Cuaca juga mendukung ya untuk laga nanti Iya, malam. iya, syukur Alhamdulillah, cuaca pada siang menjelang sore menjelang malam ini cukup mendukung ya, cukup Iya, cerah. baik. Baik, rekan Uul, boleh disampaikan, mungkin digambarkan juga atau diperlihatkan bagaimana suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie jelang laga PSM versus Persis Solo malam ini? Biasanya antara PSM versus Persis Solo ya termas di Stadion Gelora B.J. Habibie ini hingga saat ini eh, supporter atau penonton dari PSM sendiri atau mulai berdatangan untuk memberikan dukungan langsung terhadap tim kebanggaannya ya di Stadion Gelora B.J. Habibie. Hingga saat ini, hingga sore menjelang malam ini, para supporter tengah berdatangan di Tribunas untuk melakukan penukaran tiket dan melakukan antrian untuk masuk ke dalam Stadion Gelora B.J. Habibie sendiri. Ya, stadion. Dengan kesiapan personil mungkin sekaitan dengan ini, berapa personil gabungan yang disiagakan jelang laga PSM versus Persis Solo? Boleh disampaikan? Iya, dari informasi yang kami terima, eh, Polres Parepare sendiri sebagai tuan rumah pengamanan pelaksanaan liga ini di Stadion Gelora B.J. Habibie, personel yang disiagakan oleh Polres Parepare itu sekitar 990 personil gabungan ya Tribunas. Itu semua personil yang digabungkan yang disiagakan di Stadion Gelora B.J. Habibie untuk pengamanan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Personel gabungan sendiri ini terdiri dari
pihak Polres Parepare, Brimob, TNI, Pemkot Parepare, termasuk Satpol PP, Disub, Damkar, dan Dinas Kesehatan. Selain itu ada juga dari personil POM ya yang di standby-kan di Stadion Gelora B.J. Habibie untuk pengamanan laga nanti malam ya Tribuners. Iya. Ya, kurang lebih 900 personil yang akan disiagakan di lokasi Stadion Gelora B.J. Habibie. Apakah sudah mulai berdatangan mungkin juga selain para supporter? Ya, bisa diulang? Ya, jadi apakah dari kurang lebih 900 personil yang disiagakan di Stadion Gelora B.J. Habibie, apakah sudah berdatangan juga? Oh ya, kalau personil yang disiagakan sendiri hingga saat ini semuanya sudah standby ya. Mereka tadi melakukan apel itu tepatnya sekitar pukul 15.00. Personel gabungan telah melakukan apel ya di Stadion Gelora B.J. Habibie untuk persiapan pelaksanaan pengamanan berlangsungnya laga PSM melawan Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie. Baik, ya terkait atensi pada pihak pengamanan dalam melakukan pengamanan laga PSM versus Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie, mungkin ada penekanan-penekanan atau atensi ke bagian apa saja nih? Iya, pihak kepolisian sendiri menekankan untuk pemeriksaan di pos 1 atau pintu utama ya Tribuners, itu yang menjadi atensi pihak petugas pengamanan selain memperketat penjagaan tiket bagi para supporter yang hendak masuk ke Stadion Gelora B.J. Habibie ya Tribuners. Pihak kepolisian juga melarang bagi supporter yang akan masuk untuk membawa korek api ya Tribuners. Jadi pihak kepolisian itu sangat melarang keras untuk membawa korek api. Kemudian pihak kepolisian juga melarang para supporter yang hadir untuk membuang puntung rokok di sembarang tempat ya Tribuners. Berhubung karena pada saat ini merupakan musim kering atau musim panas yang berkepanjangan ya Tribuners, sehingga sangat rawan untuk terjadinya kebakaran lahan ya Tribuners pada saat supporter yang hadir itu melakukan pembuangan puntung rokok di sembarang tempat ya Tribuners. Selain itu benda bawaan yang dilarang itu seperti korek, kemudian botol parfum, bahkan air mineral pun ya Tribuners dalam kemasan botol itu tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk. Untuk air mineral dalam kemasan botol itu bisa dibawa masuk dengan cara dipindah kemasannya ya Tribuners ke kantongan plastik. Setelah dipindah ke kantongan plastik, barulah bisa supporter membawa masuk air mineral ya Tribuners. Hal itu dilakukan karena antisipasi terjadinya pelemparan botol-botol minuman ya Tribuners ke dalam lapangan ataupun pelemparan botol minuman antar para supporter ya Tribuners. Ya. Iya baik, jadi selain ada beberapa atensi dari pihak-pihak yang berkepentingan di sekitaran Stadion Gelora B.J. Habibie, tentunya ada juga pertanyaan terkait kapasitas penonton yang diizinkan dalam laga PSM versus Persis Solo ini, ada berapa jumlahnya? Iya, mengenai izin dari penonton ya Tribuners di Stadion Gelora B.J. Habibie ini, di setiap laga PSM, laga kandang bagi PSM ya, itu yang diizinkan itu sesuai single seat ya Tribuners. Sementara single seat yang ada di Stadion Gelora B.J. Habibie ini Tribuners itu sekitaran 8 ribuan ya, 8 ribuan single seat ya Tribuners. Sehingga pihak keamanan, dalam hal ini Polres Parepare ya Tribuners selaku tuan rumah, memberi izin kepada supporter atau penonton ya Tribuners sesuai single seat yang ada, yaitu sekitar 8 ribuan penonton ya Tribuners. Baik, selain imbauan untuk menduduki single seat bagi para supporter atau penonton, mungkin imbauan lainnya dari pihak kepolisian pada laga PSM versus Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie seperti apa? Ya, pihak kepolisian mengimbau kepada para supporter atau penonton yang hadir ya di Stadion Gelora B.J. Habibie
itu agar tetap sportif dalam menonton dan tetap menjaga suasana Kamtibmas ya Tribunas dan tidak terpancing dengan suasana yang dapat mengganggu Kamtibmas ya Tribunas. Pihak kepolisian meminta kepada para supporter ya Tribunas agar tetap menonton dengan tenang karena pertandingan bola ini adalah olahraga yang menyenangkan ya Tribunas. Maka dari itu pihak kepolisian meminta kepada para supporter yang hadir tetap menonton dengan tetap kerjasamanya Tribunas agar tetap menonton dengan tenang dan menjaga keamanan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Iya, terima kasih atas laporan informasinya yang telah dibagikan bersama rekan Uul Darullah. Tentunya kami menunggu informasi-informasi terbaru terkait laga malam ini dan tentunya kami mendukung atas kerja-kerja atau kinerja dari PSM malam ini, semoga bisa menjadi pemenang atau juga membawa keberuntungan. Terima kasih rekan Uul, salam sehat. Ya, sama. Baik Tribuners, berikut video liputan wawancara bersama Kepala Bagian Operasional Polres Parepare, Bapak Kompol Burhanuddin. Selamat menyaksikan. Yang diturunkan nanti di laga kami 50 personil yang kami turunkan itu sebanyak 990 personil, yaitu terdiri daripada Polres, Polda, Brimob, Kodim, POM, kemudian ada juga dari instansi terkait dalam hal ini ada Satpol, Dishub, Jantan, kemudian dari Steward. Jadi jumlah 990 personil. Apakah ada personel dari Polres Pindrang dan sama dari Sidrap? Untuk sementara untuk mengantisipasi itu tetap kita antisipasi, tetap kita siagakan, namun sementara kita siagakan di baku masing-masing, tetapi permintaan ada. Kalau persoalan ini kan bermain malam, kemudian apakah ada strategi apa namanya perubahan keamanan sendiri? Untuk strategi yang ada tetap sama dengan kemarin, kami underestimate untuk masalah kegiatan yang ada, walaupun siang hari maupun malam hari tetap siaganya sama, tetapi kita tetap antisipasi untuk malam hari lebih memperketat lagi dan kita mengadakan peralatan yang lebih cukup, yaitu contoh misalnya penerangan, yaitu center kita perbanyak, kemudian himbauan-himbauan yang dari Humas tetap kita akan memberikan pengeras suara untuk lebih hati-hati. Kalau ini persoalan cuaca sendiri, ini kan dekat-dekat ini kencang angin, apakah ada anu sendiri? Himbauan tetap kami dari Polres Parepare, mulai dari semenjak kemarau, tetap kami memberikan himbauan yang ada, termasuk nanti pada saat di lapangan tetap kita akan memberikan bahwa tidak ada yang lagi yang membawa korek api atau apa sampai membuang puntung rokok di sembarangan tempat. Kalau di Tribun Selatan sendiri, kemudian apakah dibuka untuk kedua kelompok ini atau masih berlaku kondisi untuk saat sekarang itu hukuman masih berlanjut sampai ini karena kita mengikuti daripada kondisi, yaitu komite disiplin daripada ini. Baik Tribuners, selanjutnya kami akan tampilkan pernyataan resmi dari tim PSM Makassar terkait kesiapan jelang laga malam ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. As you know, we play on 23. Opponent team have more time than us, but we must work on this. And tomorrow, first we need that our supporters come to Parepare to help our players to get extra energy, but also to help the club. As you know, in this moment, PSM Makassar have some difficulties, and the best way for the PSM Makassar supporters support the club, it's come to the stadium and help and support the team. It's very important that tomorrow they can make a good environment here, because Persisol have Bagus team, Bagus players, and have more time than us to prepare the game. So tomorrow, very important the supporters come to the stadium. Baik Tribuners, setelah menyaksikan konferensi pers atau pernyataan resmi dari tim PSM Makassar, tentunya tak lengkap rasanya jika kita tidak menampilkan beberapa informasi jelang laga PSM Makassar versus Persis Solo malam ini. Selamat menyaksikan. We'll
Wiljan Pluim terancam absen laga PSM Makassar versus Persis Solo. Laga PSM Makassar versus Persis Solo digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Senin 28 Agustus 2023. Wiljan Pluim absen latihan di Stadion Kale Goa, Jumat 25 Agustus 2023. Ini bukan pertama kalinya Wiljan Pluim absen latihan. Setelah melawan Bali United, Wiljan Pluim juga absen latihan bersama PSM Makassar. Bahkan Wiljan Pluim memilih tinggal di Bali bersama keluarganya. Saat melawan Persebaya Surabaya, Wiljan Pluim absen membela PSM Makassar. Absennya Wiljan Pluim berdampak terhadap penampilan PSM Makassar. Persebaya Surabaya sukses mempermalukan PSM Makassar dengan skor 1-0. Begitu pula saat melawan Yangon United di AFC Cup, Wiljan Pluim tak dimainkan full melawan Yangon United. Wiljan Pluim baru dimasukkan di babak kedua. Praktis, PSM Makassar mengandalkan duet Adilson Silva dan Everton Nascimento. Beruntung PSM Makassar sukses pesta gol dengan skor 4-0. 4 gol PSM Makassar dicetak Adilson Silva, Everton Nascimento, dan Yakob Sayuri. Tak hanya Wiljan Pluim, Akbar Tanjung juga absen latihan bersama PSM Makassar. Belum diketahui alasan Akbar Tanjung tak muncul saat PSM Makassar menggelar latihan. Sementara Sultan Saki sudah bergabung di Timnas U17. Kini PSM Makassar bersiap menghadapi Persis Solo di Liga 1. Laga PSM Makassar versus Persis Solo digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Senin 28 Agustus 2023. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, akhirnya mengungkapkan alasan dibalik belum dimainkannya Kike Linares di kompetisi Liga 1 2023-2024. Padahal Kike Linares merupakan bagian dari legend asing yang didatangkan PSM Makassar guna menambah kekuatan tim. Sayangnya belum sekalipun Kike Linares dimainkan di Liga 1 musim ini. Bahkan saat PSM Makassar menjamu tim tamu Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Senin 28 Agustus 2023, Kike Linares kembali berpotensi dicadangkan. Juru taktik Laskar Pinisi Bernardo Tavares punya cara tersendiri dalam memilih pemain yang menjadi skuad utamanya. Hal ini berkaitan dengan pemain asing PSM Makassar, Kike Linares yang belum pernah dimainkan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tavares dalam memilih pemain berdasarkan performanya pada sesi latihan. Berkat cara tersebut, banyak pemain muda diorbitkan ke skuad utama. Pelatih asal Portugal itu berani memainkan pemain muda jika dinilai bagus dalam sesi latihan. Hal itu menjadi sinyal mengapa Kike belum pernah dimainkan sampai pekan ke-9 ini. Kike punya potensi dan masih perlu berkembang. Dia sudah main 2 kali. Bagi pelatih, pemain yang akan dipilih tergantung performa mereka di latihan untuk mendapatkan tempat, katanya saat di konferensi pers Minggu 27 Agustus 2023. Hal ini berdampak bagus pada skuad Bernardo Tavares. Kompetisi dalam skuad utama terjadi dan semua pemain menunjukkan performa terbaiknya. Membela timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023, Ramadan Sananta diprediksi absen di laga PSM Makassar versus Persis Solo pada pekan 10 Liga 1 2023-2024.
Jika ini terjadi maka tentunya Ramadan Sananta gagal reuni bersua supporter PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare. Diketahui, laga PSM Makassar versus Persis Solo akan berlangsung pada Senin 28 Agustus 2023. Dan berikut review lengkap termasuk prediksi skor PSM Makassar versus Persis Solo pada pekan 10 Liga 1. Tentunya fans PSM Makassar menantikan kembali aksi Ramadan Sananta meski akan tampil sebagai musuh. Musim lalu Ramadan Sananta merupakan striker andalan PSM Makassar. Ramadan Sananta tercatat sebagai top skor PSM Makassar musim lalu dengan 11 golnya yang mengantarkan skuad Cupu Eja meraih gelar juara Liga 1 musim lalu. Hanya saja, semusim berseragam PSM Makassar, Ramadan Sananta memilih hengkang ke Persis Solo. Bersama Persis Solo, Ramadan Sananta kini sudah mengoleksi 4 gol. Capaiannya inilah yang kembali mengantar Ramadan Sananta tampil membela timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Berkat 2 golnya pula, Ramadan Sananta membawa timnas Indonesia melaju di partai final Piala AFF U23 2023. Sayangnya saat bersua Vietnam di partai final, timnas Indonesia harus kalah lewat drama adu penalti. Pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam ini berlangsung di Thailand, Sabtu 26 Agustus 2023. Merujuk pada jadwal final, Piala AFF U23 tentu berat bagi Ramadan Sananta untuk langsung kembali ke skuad Persis Solo menatap laga pekan 10 Liga 1 2023-2024. Jarak pertandingan begitu mepet, apalagi Ramadan Sananta masih berada di Thailand. Sementara pertandingan antara PSM Makassar versus Persis Solo akan digelar Senin 28 Agustus 2023. PSM Makassar akan menjamu Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulsel pada Senin 28 Agustus 2023, pukul 20 WITA. Personel gabungan tersebut terdiri dari Polres Parepare, Polda, Brimob, TNI, POM, dan Pemkot Parepare, termasuk Satpol PP, Dishub, Damkar, dan Dinas Kesehatan. Juga termasuk steward. Kabak Ops Polres Parepare, Kompol Burhanuddin mengatakan, untuk pengamanan putaran laga PSM versus Persis melibatkan 990 personel gabungan. Terkait strategi pengamanan tetap sama seperti kemarin-kemarin, kita tetap underestimate walaupun laganya berlangsung di malam hari, ujarnya kepada Tribun Parepare, Sabtu 26 Agustus 2023. Selain itu, kita juga menyediakan pengeras suara di pintu masuk pos 1 untuk menyampaikan imbauan-imbauan kepada supporter yang akan masuk ke Stadion Gelora B.J. Habibie, jelasnya. Berhubung karena saat ini adalah musim kemarau panjang, pihaknya mengimbau tidak ada lagi yang membawa korek api masuk ke stadion, termasuk tidak boleh membuang puntung rokok di sembarang tempat. Kabak Ops juga mengimbau agar para supporter tetap menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menonton. Kami dari pihak keamanan akan tetap mengamankan bagaimana berjalannya pertandingan dan bagaimana enaknya menonton pertandingan sebagaimana mestinya, tegasnya. Stadion Gelora B.J. Habibie tepatnya berlokasikan di Jalan Gelora Mandiri, Kelurahan Lompul, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulsel. Wiljan Pluim terancam absen laga PSM Makassar versus Persis Solo. Laga PSM Makassar versus Persis Solo digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Senin 28 Agustus 2023. Wiljan Pluim absen latihan di Stadion Kalegoa, Goa, Jumat 25 Agustus 2023. Ini bukan pertama kalinya Wiljan Pluim absen latihan. Setelah melawan Bali United, Wiljan Pluim juga absen latihan bersama PSM Makassar. Bahkan Wiljan Pluim memilih tinggal di Bali bersama
bersama keluarganya. Saat melawan Persebaya Surabaya, William Plim absen membela PSM Makassar. Absennya William Plim berdampak terhadap penampilan PSM Makassar. Persebaya Surabaya sukses mempermalukan PSM Makassar dengan skor 1-0. Begitu pula saat melawan Yangon United di AFC Cup, William Plim tak dimainkan full melawan Yangon United. William Plim baru dimasukkan di babak kedua. Praktis, PSM Makassar mengandalkan duet Adilson Silva dan Everton Nascimento. Beruntung PSM Makassar sukses pesta gol dengan skor 4-0. 4 gol PSM Makassar dicetak Adilson Silva, Everton Nascimento, dan Yakob Sayuri. Tak hanya William Plim, Akbar Tanjung juga absen latihan bersama PSM Makassar. Belum diketahui alasan Akbar Tanjung tak muncul saat PSM Makassar menggelar latihan. Sementara Sultan Saki sudah bergabung PC Timnas U17. Kini PSM Makassar bersiap menghadapi Persis Solo di Liga 1. Laga PSM Makassar versus Persis Solo digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Senin 28 Agustus 2023. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, akhirnya mengungkapkan alasan dibalik belum dimainkannya Kike Linares di kompetisi Liga 1 2023-2024. Padahal, Kike Linares merupakan bagian dari legend asing yang didatangkan PSM Makassar guna menambah kekuatan tim. Sayangnya belum sekalipun Kike Linares dimainkan di Liga 1 musim ini. Bahkan, saat PSM Makassar menjamu tim tamu Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Senin 28 Agustus 2023, Kike Linares kembali berpotensi dicadangkan. Juru taktik Laskar Pinisi Bernardo Tavares punya cara tersendiri dalam memilih pemain yang menjadi skuad utamanya. Hal ini berkaitan dengan pemain asing PSM Makassar, Kike Linares yang belum pernah dimainkan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tavares dalam memilih pemain berdasarkan performanya pada sesi latihan. Berkat cara tersebut, banyak pemain muda diorbitkan ke skuad utama. Pelatih asal Portugal itu berani memainkan pemain muda jika dinilai bagus dalam sesi latihan. Hal itu menjadi sinyal mengapa Kike belum pernah dimainkan sampai pekan ke-9 ini. Kike punya potensi dan masih perlu berkembang. Dia sudah main 2 kali. Bagi pelatih, pemain yang akan dipilih tergantung performa mereka di latihan untuk mendapatkan tempat, katanya saat di konferensi pers Minggu 27 Agustus 2023. Hal ini berdampak bagus pada skuad Bernardo Tavares. Kompetisi dalam skuad utama terjadi dan semua pemain menunjukkan performa terbaiknya. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 28 Agustus 2023. Jangan lupa saksikan live preview pertandingan PSM Makassar versus Persis Solo yang sedang berlangsung, dan juga nantikan live komentari laga PSM Makassar versus Persis Solo bersama Alfian Malik dan Kaswadi Rasak di channel YouTube dan Facebook Tribun Timur pukul 8 malam nanti. Saksikan terus perkembangan terbaru di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Dan untuk itu saya Ferenci Retno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.